Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Swastika Nugrahini yang akan menjelaskan geografi. Nah, kali ini kita akan membahas pada bab baru, yaitu pengetahuan dasar pemetaan. Seperti biasa, kita akan membahas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada sesi ini. Anda bisa lihat terdapat nilai pengetahuan yaitu 3.2, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG, dan nilai keterampilan yaitu 4.2, membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Tujuan pembelajarannya setelah melalui proses pembelajaran diharapkan mampu mengidentifikasikan pengertian dasar peta dan pemetaan, mengidentifikasikan komponen peta, dan mengkategorikan jenis-jenis peta dan penggunaannya. Oke, di sini terdapat submateri yang dapat kita pelajari. Untuk bagian pertama ini kita akan mempelajari dasar pemetaan, peta, dan penggunaannya. Nah, di sini kita akan membahas dua, yaitu yang pertama dasar-dasar pemetaan dan yang kedua prinsip-prinsip pemetaan. Untuk dasar-dasar pemetaan, nah kita bagi lagi nih menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada jenis dan penggunaan peta, yang kedua ada komponen peta, yang ketiga ada proyeksi peta. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, jenis dan penggunaan peta. Mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan istilah kata peta, globe, maupun denah. Nah, dari beberapa ini kita bisa dilihat bahwa pada tabel tersebut ada informasinya sama-sama membahas bentuk muka bumi, bidang gambarnya berupa datar untuk peta, globe berbentuk bola, dan denah itu juga datar. Nah, untuk skalanya, yang menggunakan skala hanya peta dan globe, untuk denah tidak. Peta adalah gambar muka bumi sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Jenis dan penggunaan peta. Nah, di sini peta itu mempunyai jenis beragam sesuai dengan penggunaannya. Berikut jenis-jenis peta dan penggunaannya. Yang pertama, peta menurut komposisi. Di sini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada peta rupa bumi dan yang kedua ada peta tematik. Yang pertama, peta rupa bumi. Peta rupa bumi menampilkan kenampakan permukaan bumi secara umum tanpa menonjolkan salah satu informasi. Nah, informasi yang diberikan ini berupa kenampakan alam, buatan manusia, dan garis kontur. Nah, yang kedua ada peta tematik. Peta tematik ini menampilkan kenampakan di permukaan bumi berdasarkan tema dan tujuan pembuatannya. Kemudian, peta menurut skala. Di sini kita membagi ada 5. Yang pertama peta kadaster, itu skalanya 1:100 hingga 1:5000. Yang kedua ada peta skala besar, perbandingannya 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala sedang, perbandingannya yaitu skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Yang keempat peta skala kecil, yaitu skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Nah, untuk skalanya yang lebih dari 1:1 juta itu dikatakan peta skala lebih kecil. Karena kalau gambar semakin besar itu skalanya semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jika gambarnya kecil maka skalanya besar. Nah, mungkin kalian tidak asing kalau melihat atlas. Nah, atlas itu sebenarnya bagian dari peta. Hanya saja atlas itu adalah kumpulan beberapa peta yang dibukukan. Nah, di peta ini terdapat komponen-komponennya. Mari kita akan bahas satu persatu. Komponen-komponen peta diantaranya yang pertama judul peta, yang kedua tanda orientasi, yang ketiga skala peta, keempat lettering atau penamaan, yang kelima legenda, keenam simbol peta. Di sini simbol kita bisa membagi ya. Maka kita bahas selanjutnya. Kemudian yang ketujuh garis koordinat. Garis koordinat ini dibagi menjadi garis lintang dan garis bujur. Yang kedelapan lembaga pembuatan. Itu bisa individual atau enggak badan yang membuat peta. Yang kesembilan peta inset, 10 sumber peta, 11 garis tepi dan 12 tahun pembuatannya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama judul peta. Nah, judul peta ini sebenarnya mewakili isi peta tersebut ya. Dan penempatan judul peta harus berada di atas dan tidak memiliki penafsiran ganda. Artinya jangan sampai judul peta berbeda dengan isinya. Jadi diingat-ingat ya, kalau ingin mengetahui isi peta, kalian bisa mengetahui dari judul petanya. Misalnya, peta Kalimantan, berarti isinya berupa peta Kalimantan, di mana di dalamnya terdapat simbol administrasi, kemudian nama daerahnya hingga pola aliran sungai. Yang kedua ada skala peta. Nah, jenis penyajian skala peta di setiap
beberapa peta yang kita ketemui berbeda-beda ya. Mungkin kalian sering kali menemukan skala peta yang penyebutannya numerik atau enggak 1 berbanding 1000. Nah, itu umum kok. Tapi di sini dibagi menjadi 3. Ada skala numerik yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Yang kedua, skala verbal itu menggunakan tulisan di mana jarak setiap 1 cm pada peta mewakili 10 meter jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ketiga, ada skala grafis. Yang ketiga, ada petunjuk arah atau orientasi. Nah, kenapa sih harus menggunakan petunjuk arah? Karena petunjuk arah itu untuk menentukan arah mata angin peta. Jadi kita bisa melihat ke arah mana sebenarnya kita melihat posisi peta tersebut. Nah, biasanya petunjuk arah atau orientasi itu disimbolkan dengan huruf U. Jadi U itu artinya utara kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya berarti menggunakan huruf N yang artinya north. Selanjutnya ada simbol dan legenda. Nah, di sini simbol berfungsi sebagai tanda untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya pada peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol dibedakan menjadi 3. Yang pertama simbol titik, yang kedua simbol garis, dan yang ketiga simbol luasan atau area. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama simbol titik. Nah, yaitu simbol yang digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Nah, simbol titik ini dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama simbol piktoral, yang kedua simbol geometris, dan yang ketiga simbol huruf. Nah, yang kedua ada simbol garis. Nah, simbol garis ini yaitu menggambarkan kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, rel kereta api, dan batas administrasi wilayah. Nah, yang terakhir adalah simbol luasan atau area, yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan area tertentu seperti hutan, persawahan, perkebunan, dan rawa. Berdasarkan jenis data, simbol pada peta dibedakan menjadi 2, yaitu simbol kualitatif yang menyatakan keadaan sebenarnya dari objek yang diwakili dan simbol kuantitatif yang menyatakan besaran atau jumlah objek yang diwakilinya. Jadi, keterangan simbol disajikan pada legenda. Nah, penempatan legenda tidak boleh menutupi informasi penting pada peta. Selanjutnya, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur dapat digunakan untuk menentukan posisi geografis suatu tempat di permukaan bumi. Garis lintang atau nama lainnya paralel merupakan garis sejajar dengan ekuator dan membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Kemudian garis bujur atau nama lainnya meridian merupakan garis vertikal yang membagi permukaan bumi menjadi bagian barat dan timur. Dampak adanya garis lintang dan garis bujur bagi kehidupan manusia antara lain, garis bujur membagi waktu di seluruh permukaan bumi. Maka tidak heran apabila setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda. Kemudian garis lintang membagi iklim di belahan bumi. Semakin tinggi garis lintang, maka iklimnya akan semakin dingin, dan semakin rendah garis lintang, maka beriklim tropis. Selanjutnya ada inset. Nah, inset ini berfungsi memperjelas posisi suatu objek atau wilayah yang dipetakan. Inset dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, inset lokasi, memberi gambaran umum wilayah sekitar yang dipetakan. Yang kedua, inset pembesaran, digunakan untuk menggambar wilayah sempit. Dan komponen peta yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menyajikan informasi tentang sumber perolehan data yang digunakan dalam pemetaan. Sumber dan tahun pembuatan peta menunjukkan tingkat keakuratan dan keterkinian data peta. Informasi keuangan yang disajikan pada peta yang digunakan sebagai dasar kebijakan di suatu wilayah. Jadi, mengingat adanya tahun peta dan sumber itu menjadi acuan terpenting bahwa sebenarnya data itu bisa dipakai beberapa tahun yang akan datang. Nah, materi yang terakhir yaitu proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode untuk menggambarkan bentuk muka bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Ada 3 syarat pembuatan proyeksi, yaitu yang pertama, ekuivalen. Ekuivalen yaitu peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Yang kedua, ada equidistant, yaitu peta harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Yang ketiga, ada conform, yaitu bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Ada 3 jenis proyeksi dasar dalam menggambar peta. Yang pertama, ada proyeksi azimutal atau zenital. Yang kedua, proyeksi kerucut. Yang ketiga, proyeksi silinder. Yang pertama, proyeksi azimutal atau zenital digunakan untuk memetakan daerah kutub, namun akan mengalami penyimpangan yang besar jika digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Kemudian yang kedua, ada proyeksi kerucut, digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah, seperti pada negara-negara di Eropa. Dan yang ketiga, ada proyeksi silinder. Nah, proyeksi ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di lintang sedang hingga sekitar kutub.
Demikianlah penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.